Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Politik dan Pemerintahan Australia. Nah, di minggu ke-6 ini temanya adalah kedudukan Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, dan Menteri. Nah, ini adalah bagan ya tentang pemerintahan persemakmuran atau pusat dan juga pemerintah negara bagian serta pemerintah lokal. Nah, itu bagannya seperti itu. Jadi dari kalau pemerintah persemakmuran dari konstitusi ya, kemudian ada gubernur jenderal di bawahnya, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian di bawah eksekutif ada kementerian, departemen pemerintah ya. Kemudian di bawah legislatif itu ada DPR atau majelis rendah dan juga senat. Kemudian di bawah yudikatif ada pengadilan tinggi dan lembaga pengadilan lainnya. Nah, untuk di pemerintah negara bagian ya tidak jauh berbeda. Jadi ada konstitusi Australia, kemudian ada undang-undang parlemen negara bagian. Nah, baru di bawahnya ada kepala negara bagian. Bedanya ada di situ. Nanti tolong untuk dicermati. Nah, Australia adalah bangsa yang merdeka, tetapi memelihara hubungan konstitusional dengan Ratu Elizabeth II dari Inggris yang merupakan Ratu Australia. Nah, Ratu ini menunjuk Gubernur Jenderal Australia untuk mewakilinya atas nasihat Perdana Menteri. Nah, Gubernur Jenderal menunjuk para menteri atas nasihat Perdana Menteri dan dengan konvensi bertindak hanya atas nasihat para menteri mengenai hampir semua masalah. Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Nah, pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya, yaitu sebagai Ratu Australia, suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi dunia persemakmuran lainnya. Nah, Ratu menetap di Britania Raya atau Inggris dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia yang disebut sebagai Gubernur Jenderal pada level federal dan oleh gubernur saja pada level negara bagian yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Nah, dalam sistem politik Australia, penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri yang disebut sebagai Dewan Eksekutif Federal. Nah, kedudukan mereka tidak diatur dalam konstitusi, tetapi bersandar pada konvensi mengenai responsibility. Ingat, konvensi adalah konstitusi yang tidak tertulis. Dan ini mencontoh konvensi dari Inggris. Nah, secara konstitusional, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Gubernur Jenderal berdasar saran Dewan Eksekutif. Jadi ada menteri-menteri yang terdiri dari beberapa anggota parlemen dari partai yang mayoritas di HOR dan pemimpinnya disebut Perdana Menteri. Nah, itu secara konstitusional. Ya, jadi kekuasaan eksekutif dipegang oleh Gubernur Jenderal. Kemudian dalam prakteknya, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri itu yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya. Nah, kemudian bagaimana kedudukan Gubernur Jenderal? Gubernur Jenderal yang sekarang adalah David Hurley dari tahun 2018 sampai sekarang. Posisinya unik karena secara konstitusional itu memegang kendali kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Australia. Itu terdapat di dalam konstitusi ya di minggu kemarin di bab 2 konstitusi Australia yang terdiri atas 10 pasal, yaitu pasal 61 sampai 70. Nah, kemudian tugasnya apa? Meminta persidangan parlemen, membubarkan majelis rendah, dan meminta penyelenggaraan pemilu. Nah, namun saat ini pertemuan-pertemuan tersebut hanya bersifat formalitas, di mana undang-undang yang sudah disahkan parlemen baru dapat diberlakukan bila sudah memperoleh persetujuan Gubernur Jenderal. Nah, pada dasarnya hanya Gubernur Jenderal lah yang dapat memberikan kekuasaan hukum melalui restu atau persetujuannya bagi setiap tindakan pemerintah. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan sebuah krisis konstitusi.
Ya, jadi ketidakmampuan seorang gubernur jenderal untuk bekerja sama dengan pemerintah yang berkuasa. Nah, ini dapat menimbulkan komplikasi dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, tumpang tindih lah, begitu ya, antara konstitusi tadi dengan konvensi. Nah, hal tersebut merupakan sebagian dari penyebab krisis konstitusional pada tahun 1975, di mana Gubernur Jenderal Sir John Kerr itu menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk memecat Perdana Menteri Whitlam. Padahal kurang dari 2 tahun sebelumnya, Sir John Kerr diangkat oleh Perdana Menteri Whitlam. Nah, krisis ini merupakan krisis yang terbesar ya dalam sepanjang sejarah Federasi Australia dan tetap tidak terselesaikan. Tadi ya, antara konstitusi dengan konvensi karena dipakai bersama-sama gitu ya, dan hubungan baik antara gubernur jenderal dengan pemerintah kurang baik. Nah, ini akhirnya menyebabkan krisis konstitusi. Nah, kemudian tentang Perdana Menteri. Walaupun tidak disebut dalam konstitusi, peranan Perdana Menteri itu sangat sentral dalam perpolitikan Australia. Nah, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari sesuai konvensi. Nah, kemudian Perdana Menteri menjadi pusat perhatian media, kekuasaannya juga sangat besar, sebagian dilakukan bersama menteri, sebagian dilakukan secara sepihak. Nah, kemudian yang kedua, itu tugasnya memilih menteri-menteri. Segera setelah memenangkan pemilu, ya, Perdana Menteri dari Partai Liberal contohnya, itu segera menyeleksi menteri-menteri yang akan membantunya. Kalau Perdana Menteri Partai Buruh itu menggunakan kaukus namanya. Nah, dalam hal ini Partai Buruh sangat bangga karena memiliki lembaga yang lebih demokratis dibandingkan Partai Liberal, sehingga menteri-menteri dari Partai Buruh memiliki tingkat independensi yang lebih besar dan tidak pernah merasakan bahwa kedudukan mereka di bawah bayang-bayang kekuasaan Perdana Menteri. Nah, ini yang namanya responsible government. Ya. Sebaliknya, Perdana Menteri Liberal memiliki kekuasaan yang lebih besar karena ia yang memilih langsung menteri-menterinya. Itu bedanya Perdana Menteri dari Partai Liberal dengan Perdana Menteri dari Partai Buruh. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan waktu pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan negara lainnya, Australia memberikan kekuasaan kepada Perdana Menteri untuk menentukan kapan pemilu dilaksanakan. Kalau menurut konstitusi, pemilu setiap 3 tahun sekali. Namun, Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemilu lebih awal. Ini sesuai dengan konvensi, ya. Nah, Perdana Menteri harus mampu mempertimbangkan waktu yang tepat, biasanya ketika kekuatan oposisi dalam keadaan tidak solid dan terpecah-pecah. Dalam keadaan demikian, Perdana Menteri mengharapkan partainya menang dalam pemilu. Nah, kemudian yang keempat, Perdana Menteri adalah juru bicara utama bagi partainya, baik di parlemen atau di daerah pemilihannya. Nah, kemudian yang selanjutnya tugas menteri-menteri. Ya, yang pertama, memimpin satu atau beberapa departemen pemerintahannya. Kemudian yang kedua, membentuk komite departemen dan perusahaan negara dalam lingkungan departemennya. Kemudian yang ketiga, pengawas dalam pelaksanaan tugas departemennya. Yang keempat, memprakarsai pembentukan RUU. Kemudian yang kelima, memberikan laporan secara teratur kepada partainya dan juga kepada parlemen. Karena sistem Westminster yang dipakai di Australia menggunakan sistem checks and balance. Dalam arti semua orang yang memiliki otoritas atau kewenangan harus membuat pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Kemudian yang keenam, mewakili daerah pemilihan. Jadi seorang anggota parlemen di HOR, ia merupakan wakil terpilih dari suatu daerah pemilihan. Kemudian, nah berbeda dengan sistem presidensial ya, di mana menteri adalah pembantu presiden seperti di Indonesia. Tapi dalam sistem parlementer Australia, menteri bukan pembantu Perdana Menteri dan tidak bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Ya, walaupun tadi dia dipilih secara langsung tadi, kalau Perdana Menterinya dari Partai Liberal. Nah, berdasarkan konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab, menteri bertanggung jawab pada parlemen secara individual maupun kolektif. Nah, itu gambaran dari responsible government yang minggu kemarin Ibu jelaskan. Mudah-mudahan itu bisa membantu pemahaman tentang politik dan pemerintahan Australia. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.